Bapak Ibu sekalian. Ya, apa kabarnya hari ini? Syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat tetap beribadah kepada Tuhan. Ini adalah suatu anugerah yang terindah di dalam kehidupan kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengawali ibadah kita dan diharapkan untuk kita memperhatikan pengumuman yang ada di layar. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita, mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita akan mengawali dengan satu pujian, Kristus Tuhan Raja Dunia. Dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus beserta kita. Dan sesama juga. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan kata pembuka yang diambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Demikianlah bunyinya. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Itulah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Mari kita akan bersama-sama untuk menyambut kata pembuka hari ini dengan pujian nomor 286. Janganlah kau tinggalkan
Yesus dengar doaku. Kita masukkan dalam doa. Saya memberikan waktu sejenak kepada Bapak Ibu sekalian. Tadi kita mengatakan Yesus dengarlah doaku. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk menyuarakan hati kita di hadapan Tuhan. Ada sesuatu yang ingin kita ungkapkan secara pribadi kepada Dia. Mari kita ungkapkan, karena Dia siap mendengarkan doa kita. Pagi ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Karena dari sekian banyak orang yang harusnya mempunyai kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi dengan satu hal atau lain hal atau mungkin berbagai banyak alasan, mereka mengabaikan akan panggilan Tuhan datang beribadah kepada Tuhan. Mungkin kami adalah bagian-bagian terkecil dari orang-orang yang ada ya Tuhan, yang Engkau panggil untuk beribadah. Kami bersyukur karena pagi ini Engkau memanggil kami dan kami meresponinya dengan hati yang penuh dengan sukacita dan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan di rumah-Mu pada pagi ini. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kami ingin dilihat orang kami lebih baik daripada yang lain, tetapi karena hati kami meresponi panggilan Tuhan yang mulia dan agung itu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami patut bersyukur untuk ibadah pada pagi ini. Tetapi ketika kami ada di dalam ruangan ini, ketika kami melangkahkan kaki kami memasuki rumah Tuhan, ada bagian di dalam hidup kami yang Engkau tidak berkenan. Karena kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, kelalaian, bahkan seringkali kami sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang kami sengaja. Bapa, ampunilah kami, kuduskan dan sucikan akan hati kami, hidup kami, pikiran kami, segala sesuatu dalam aspek hidup kami, sehingga kami boleh layak beribadah kepada Tuhan dan kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika kami mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kami apapun itu, yang berat, yang kecil, yang kami sengaja atau tidak sengaja, yang kami sadari atau tidak kami sadari, kami meyakini bahwa Engkau akan mengampuninya sesuai dengan janji firman Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah Sang Pengampun ketika kami berani mengakuinya di hadapan Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, ampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami. Persiapkanlah hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui pujian dan juga firman Tuhan dan juga pelayanan kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan meresponinya dengan satu pujian 286. Dengan pujian 303. Sebelumnya kita akan bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang kelima. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang kelima. Demikianlah bunyinya. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang akan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian 303. Ku takkan meninggalkanmu,
Hadirin Bapak sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Suko. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa, kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Di dalam ibadah yang kami ikuti bersama-sama, kami mendapat kesempatan kembali untuk bisa mendengar pemberitaan firman-Mu. Bicaralah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus tolong berurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan juga untuk seluruh jemaat yang akan mendengarkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan buka bersama-sama kitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Meskipun sekarang ini dalam suasana libur, ya liburnya juga libur panjang, tapi kita masih mendapat kesempatan dari Tuhan untuk bisa beribadah. Dan kita meresponinya, kita hadir di rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Banyak saudara-saudara kita yang sedang berlibur, ada yang keluar kota, keluar negeri, apalagi tahun ini kesempatan untuk pergi itu dibuka lebar. Ya, dibuka dengan lebar, tapi ketika kita masih mendapat kesempatan untuk bisa beribadah, kita pakai untuk bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama, berbicara tentang jangan tinggalkanku Tuhan. Ketakutan dan kegelisahan seringkali dirasakan oleh manusia saat dia merasa ditinggalkan sendirian. Apalagi jika dia ada di lingkungan yang asing dan penuh dengan mara bahaya. Sekarang ini di dalam momen menjelang Lebaran, banyak orang tua jompo yang nggak bisa lagi melakukan segala sesuatu secara mandiri. Dia mulai takut dan gelisah. Kenapa? Karena biasanya mbak atau suster yang biasa menemani, menjaga segala aktivitas keseharian dari oma-oma ini, dia harus ditinggalkan sendiri selama beberapa waktu. Kadang-kadang ada ketakutan. Kalau orang ini, suster ini, mbak ini nggak lagi bersama dengan saya sekarang ini, berarti saya nggak bisa melakukan apa-apa. Mulai takut. Gimana supaya dia nggak takut? Coba dicari penggantinya, betul? Dia akan menggantikan tugas selama susternya, perawatnya pergi pulang kampung. Baru dia bisa merasa tenang. Kita yang misalnya suami istri, suatu saat karena ada urusan penting, kita harus tinggalkan istri kita untuk pergi merantau. Nah, istri kita akan kita tinggalkan, ada nggak perasaan takut? Ada perasaan takut.
Biasanya suamiku selalu bersama-sama dengan aku, pergi kemanapun dia selalu menyertai aku, tetapi sekarang aku harus ditinggalkan sendirian. Nggak lagi ada orang yang bisa menemaniku. Ada perasaan takut dan gelisah. Bapak Ibu pernah nggak mengingat kembali pengalaman waktu kita mengantarkan anak kita pertama kali masuk sekolah? Masih ingat pengalamannya? Masih ya? Gimana respon anak itu ketika kita akan tinggalkan dia sendiri masuk ruang kelas, lalu kita orang tuanya harus keluar dari ruang kelas itu? Nangis, betul. Saya ingat pengalaman waktu mengantarkan anak saya yang pertama. Waduh, ucing-ucingan sama si gurunya. Gurunya bilang, nanti saya ajak dulu anaknya masuk ke kelas, Bapak bisa pelan-pelan pergi meninggalkan ruang kelas ini. Waktu saya mau melangkah keluar, ketahuan tuh. Dia nangis, dia jerit. Dia tarik-tarik saya, jangan tinggalkan, jangan tinggalkan. Dan itulah realita yang ada. Kalau kita disuruh pergi berjalan di lingkungan yang sepi, yang gelap malam hari, berani nggak jalan sendiri? Berani jalan sendiri? Takut ya? Kita akan takut. Saya nggak mau berjalan sendiri, saya mau ditemani oleh orang lain yang akan menyertai saya dalam perjalanan itu. Dan inilah respon yang sering kali dinampakkan seseorang ketika dia bicara tentang menjalani segala sesuatu seorang diri. Dia akan merasa takut. Sehingga apa yang menjadi tema kita hari ini? Jangan tinggalkanku, Tuhan. Betul. Ini menjadi kebutuhan setiap orang, bahwa ketika dia menjalani hidup ini, dia katakan, Tuhan jangan tinggalkan aku sendirian. Nah, pengalaman ditinggalkan sendirian, kondisi yang dihadapi ini pun sering bisa dihadapi oleh setiap orang. Dan dalam Alkitab dicatat ada seorang tokoh yang bernama Musa. Jadi Musa ini dipilih oleh Tuhan untuk memimpin Israel, membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 12 dikatakan Tuhan memanggil Musa. Tapi waktu Musa tahu bahwa dia akan diutus oleh Tuhan pergi sendirian ke Mesir, dia katakan apa? Wah, takut aku Tuhan. Aku takut. Aku tahu aku banyak kelemahan, aku banyak kekurangan, aku nggak berani melangkah sendiri pergi ke Mesir. Lalu itu Tuhan janjikan dalam Keluaran pasal 3 ayat 12, aku akan menyertaimu. Terus Musanya berani nggak? Betul, Tuhan akan menyertaiku, tapi aku nggak lihat secara langsung sosok pribadi yang aku bisa lihat, aku bisa merasakan kehadiran dia. Dia takut masih. Nanti kalau kita baca dalam Keluaran pasal 3, Musa katakan pada akhirnya, Tuhan, aku ini nggak pandai bicara, Tuhan. Jangan utus aku dah, utus aja orang lain. Lalu dikatakan Tuhan itu murka, dikatakan. Lalu Tuhan katakan, kau lihat itu saudaramu si Harun. Dia pandai bicara. Sekarang dia sedang dalam perjalanan untuk berjumpa dengan engkau. Pada akhirnya Musa pergi ke Mesir berapa orang? Berdua, betul ya? Musa plus Harun. Tuhan menyertai mereka dan Musa katakan, oke, kalau berdua aku berani. Dia pergi ke Mesir membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan itu. Nah, inilah yang dialami oleh Musa. Nah, di dalam perjanjian baru pun para murid Yesus mengalami kondisi yang sama. Jadi dalam Injil Yohanes pasal 14, kita melihat bagaimana perasaan takut, gelisah yang dialami oleh para murid Yesus ketika Yesus berkata bahwa dia akan meninggalkan mereka. Dia akan berpisah dari mereka, dia akan menggenapi rencana keselamatan Allah, dia akan mengalami penderitaan dan pada akhirnya dia akan mati tersalib. Yesus sampaikan itu. Waktu kita membayangkan bagaimana perasaan murid-murid Yesus waktu mendengar bahwa guru mereka Yesus akan berpisah dari murid-murid ini. Mereka takut. Kenapa? Karena selama ini ketika Yesus bersama dengan mereka, mereka aman. Nggak takut, betul kan? Yesus
bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi murid ini bisa melihat langsung bagaimana kuasa Yesus dinyatakan, mujizat dinyatakan, orang sakit itu disembuhkan oleh Yesus. Mereka katakan, wah enak nih kalau seperti ini. Kemanapun orang akan mengikuti kami, orang-orang sakit mengikuti kami, ada Yesus, Yesus akan sembuhkan mereka. Kalau nggak ada Yesus nanti gimana? Wah, kami nggak berdaya menghadapi situasi seperti ini. Terus bagaimana ketika mereka dalam kondisi lapar, nggak ada makanan untuk ribuan orang? Berapa hari yang lalu kita lihat kemacetan yang terjadi di jalur mudik lebaran di tol. Lihat ya, di tayangan orang dalam kondisi kemacetan seperti itu bukan hanya 1-2 jam, sampai ada yang sampai puluhan jam loh. Tengah malam sampai siang sampai sore pun belum jalan-jalan. Nah, dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi lapar, capek dan lelah, orang-orang itu bisa beringas. Betul nggak? Kemarin ada nggak ya ikut terjebak di kemacetan seperti itu? Ada yang ikut terjebak? Kita bisa ngeri loh kalau berada dalam kondisi kelompok seperti itu. Orang akan marah, emosinya akan bangkit, dia bisa melakukan tindakan-tindakan sadis. Nah, kita bisa bayangkan ketika murid-murid berada di rombongan begitu banyak orang, ribuan orang dalam kondisi mereka lelah dan lapar. Mereka harus dikasih makan. Tapi karena ada Yesus berserta dengan mereka, dengan hanya 5 roti 2 ikan, mereka semua bisa dikasih makan dengan kenyang. Enak, aman bagi mereka. Waktu diperhadapkan dengan kuasa gelap, kuasa setan yang merasuki seseorang, mereka tetap aman. Ada Yesus beserta. Setan itu pun diusir. Waktu mereka menyeberang danau Tiberias, terjadi topan badai sehingga perahu itu hampir tenggelam. Mereka takut. Tapi bersama dengan mereka ada Yesus. Aman nggak mereka? Aman. Ya. Badai itu dihardik dan badai itu menjadi tenang dan teduh. Luar biasa. Jadi mereka bisa bayangkan kalau kami sekarang bersama dengan Yesus, kami aman. Dan kami aman. Tapi sekarang karena Yesus katakan dia akan berpisah dari murid-muridnya, mereka mulai takut dan gelisah. Mungkin mereka katakan, Tuhan jangan tinggalkan kami. Jangan tinggalkan kami. Kita sebagai orang tua, pada waktu kita mau meninggalkan anak kita perlu persiapkan apa buat anak itu? Perlu nggak ada persiapan? Supaya anak itu merasa tenang, merasa pokoknya nggak gelisah. Apa yang harus kita persiapkan sebagai orang tua? Pertama tentunya kita persiapkan stok makanan buat dia. Betul ya? Sekarang ini di dalam momen menjelang lebaran, pasar-pasar pada tutup. Supaya kita nggak takut, nggak gelisah, kita stok apa? Makanan, betul kan? Belanja dulu di pasar, masukin di kulkas, dalam stok jumlahnya kita nggak cukup, baru kita merasa tenang. Kemarin juga saya berdua pergi belanja ke pasar Babakan buat stok sayur, karena beberapa hari ke depan itu pasti pasar tutup. Supaya apa? Supaya persediaan makanan itu cukup untuk beberapa hari ke depan. Tenang, kalau nggak ada stok seperti itu, kita takut dan khawatir. Nah, jadi kalau kita orang tua, ketika kita akan meninggalkan anak kita mau bepergian jauh, kita akan stokin dulu stok makanan dia cukup. Terus apa lagi akan kita lakukan? Sekarang ini udah enak ya. Kita ada dimanapun kita bisa pantau kondisi rumah kita dengan pasang CCTV. Tenang, kita bisa pantau dari jarak jauh kondisi rumah saya seperti apa, aman nggak ya? Kita lihat setiap saat, terpantau. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, ada orang-orang mau bertindak jahat, kita bisa telepon security untuk mengamankan.
Enak. Itu persiapan yang kita lakukan. Nah, bagaimana dengan Kristus? Ketika dia akan berpisah meninggalkan murid-muridnya, bagaimana cara Kristus untuk menguatkan hati para muridnya ini? Nah, kita lihat dari pembacaan Injil Yohanes pasal 14 ini. Ayat yang ke-18. Yesus katakan seperti ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Bapak Ibu punya pengalaman nggak? Yang hadir hari ini dari sejak kecil sudah jadi yatim piatu? Ada? Sejak kecil, masih umurnya di bawah 5 tahun sudah jadi yatim piatu. Ada nggak? Saya jadi anak yatim, papa saya meninggal waktu saya udah usianya cukup besar, udah kuliahan. Jadi nggak terlalu merasakan kehilangan seperti itu. Mungkin ada di antara jemaat yang hadir hari ini, misalnya mengalami kondisi saya masih kecil, terus saya harus ditinggalkan oleh orang tua saya. Sedihnya luar biasa nggak? Sedih sekali, ya. Apalagi kalau orang tua itu begitu dekat dengan kita, begitu mengasihi kita, menyayangi kita. Wah, kan kehilangan luar biasa. Tergoncang bisa hati kita, kehidupan kita. Dan tidak jarang banyak anak-anak ketika orang tuanya harus berpisah dari mereka sebagai yatim piatu, kehidupan anak itu langsung down, hancur hidupnya. Itu bisa terjadi. Dan Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Seperti sosok anak yang gak punya lagi naungan orang tuanya. Enggak. Terus bagaimana Yesus untuk menguatkan hati para muridnya ini waktu dia akan berpisah meninggalkan murid-muridnya? Yesus katakan di dalam ayat yang ke-18, aku datang kembali kepadamu. Betul, aku akan berpisah darimu, aku akan meninggalkanmu, menyelesaikan misi penyelamatan itu. Aku akan mati, aku akan tersalib, tapi aku akan bangkit. Dan dia nanti berapa waktu ke depan dia akan berangkat ke surga, berpisah dari murid-muridnya. Tapi Kristus katakan, aku akan datang kembali kepadamu. Maksudnya apa? Datang kembali. Kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya, Yesus itu menjanjikan tentang hadirnya penghibur. Ya, hadirnya penghibur, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Sehingga di dalam ayat yang ke-19 dia katakan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Betul. Waktu Yesus ada di tengah-tengah dunia ini bersama dengan murid-muridnya, tinggal beberapa saat lagi dia akan ditangkap, dia akan dibunuh, disalibkan. Tetapi dia ingatkan, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Aku hidup. Dia sudah dibunuh, dia sudah dikuburkan, tapi dia bangkit, dia Allah yang hidup dari kematian ini. Dan karena aku hidup, dikatakan kamu pun juga akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kita lihat bagaimana cara Yesus menguatkan hati para murid. Yang pertama, dia berjanji tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Dia janji. Penting gak janji ini sih? Penting sekali. Ya. Terus orang yang berjanji ini, kita lihat dulu orang model seperti apa. Ya. Kita lihat dulu orang model seperti apa. Apakah dia sering ingkar janji atau dia selalu menepati janji? Jangan cepat-cepat kita mempercayai seseorang yang mengucapkan janji sebelum kita tahu dulu tipe orang ini seperti apa. Banyak nggak orang-orang yang mengucapkan janji-janji tapi janji-janjinya gombal? Banyak. Ya, janji-janji yang bohong, yang cuma sekedar janji, tinggal janji. Tapi yang berjanji di sini adalah Tuhan Yesus sendiri.
Tuhan Yesus berjanji, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Janjinya iya dan amin. Jadi Yesus katakan, dia berjanji tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Sebagai seperti gambaran sosok seorang anak yang tidak lagi punya orang tua. Itu pertama. Yang kedua yang dijanjikan apa? Yesus akan datang kembali dan berdiam dalam diri tiap orang percaya. Berarti hubungannya semakin dekat atau semakin menjauh dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan Yesus itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Kemana dia pergi, murid-murid ini Yesus ada bersama dengan mereka. Masih ada jarak nggak ini sebetulnya? Masih ada ya. Tapi kalau dikatakan Yesus itu berdiam dalam diri para murid, lebih dekat atau lebih jauh? Lebih dekat. Berdiam loh. Dia lebih dekat. Jadi janji Tuhan bahwa dia tidak akan meninggalkan para muridnya sebagai yatim piatu, dia akan datang kembali dan berdiam melalui apa? Melalui roh kebenaran itu. Yaitu Roh Kudus yang akan berdiam dalam hati setiap orang-orang percaya, sehingga kemanapun mereka pergi, mereka akan disertai. Dan di ayat yang ke-20, ini yang lebih luar biasa lagi dikatakan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Wah, hubungan yang sangat luar biasa dekat. Aku ada dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku dan kamu ada di dalam aku, dalam Kristus. Nah, berarti dari apa yang disampaikan pada hari ini, kita boleh diingatkan. Yang menjadi tema hari ini, jangan tinggalkan Tuhan. Betul, Tuhan gak tinggalkan kita. Lagu yang kita nyanyikan tadi di dalam KPPK 286 salah saja ya, yang ditulis oleh Fanny Crosby. Tahu Bapak Ibu Fanny Crosby itu siapa? Apa dia seorang yang sempurna secara bentuk tampilan fisik jasmaninya? Enggak. Ya. Fanny Crosby seorang buta sejak lahir. Buta sejak lahir. Kalau seorang buta sejak lahir, dia memandang masa depan dia itu suram atau cerah? Suram, betul ya? Kita yang udah tua aja, kalau kita nggak bisa lagi melihat, kita memandang ke depan itu suram atau cerah? Suram, betul ya? Kan semakin bertambah usia, mata kan semakin berkurang penglihatan kita. Mata ini membuat kita bisa melihat dunia, keindahan dunia. Tapi ketika mata sudah tidak bisa lihat, buta, wah, segala sesuatu gelap di depan kita. Apalagi kita bisa bayangkan ketika seorang seperti Fanny Crosby, dia sejak lahir dalam kondisi buta. Sehingga lagu yang disampaikan apa? Tuhan, jangan tinggalkanku Tuhan. Jangan tinggalkanku Tuhan. Sertai aku. Ini ungkapan dia dari hati dia. Ada perasaan takut, mungkin gelisah, bahwa dia bagaimana bisa melangkah menjalani hidup di tengah dunia ini. Dia takut. Tapi dia ungkapkan dalam syair lagunya, Tuhan menyertai dia. Dan dia bisa berkarya di tengah-tengah dunia ini, mengarang banyak sekali lagu-lagu rohani yang memberkati banyak orang. Luar biasa ya. Jadi nanti kalau kita renungkan syair lagu yang dinyanyikan tadi, KPPK 286, bisa kita tersentuh loh hati kita. Ya, kita tersentuh. Dan Rasul Paulus, dia menekankan kembali akan apa yang pernah Kristus janjikan ini. Ketika dia menulis suratnya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang 5. Coba kita lihat sama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat 5, dia katakan apa? Tetapi
Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah, apa yang dituliskan di ayat yang ke-5 ini bagian dari beberapa ayat sebelumnya, ketika Rasul Paulus bicara tentang kemah tubuh kita. Kita ini digambarkan ketika kita menjalani hidup, tubuh ini sebagai kemah. Pernah tahu Bapak Ibu yang namanya kemah? Pernah lihat kemah? Kenapa Paulus tidak gambarkan seperti bangunan rumah yang terbuat dari tembok? Kalau bangunan rumah itu sifatnya permanen, ya, sifatnya permanen. Tapi kalau bicara tentang kemah, itu sementara kemah. Setiap saat bisa dibongkar, ya, bisa dibongkar. Dan gambaran untuk tubuh kita yang kita hidupi ini pun seperti kemah yang sesaat saja bisa dibongkar. Kita bisa menemui yang namanya kematian itu. Tetapi luar biasa, Tuhan mempersiapkan kita di dalam kemah tubuh ini. Dia memberikan roh. Roh di sini dituliskan dalam huruf besar, ya, yaitu Roh Kudusnya. Dia memberikan Roh Kudusnya untuk mempersiapkan kita. Kita nggak akan selama-lamanya berdiam dalam kemah tubuh ini. Kemarin salah seorang jemaat kita, yaitu almarhumah Ibu Sinco Wenas, kemah tubuhnya sudah dibongkar. Dia sudah menemui kematian pada usia 77 tahun. Kita pun juga akan menuju ke sana, ya, kemah tubuh kita akan dibongkar. Tapi kita bersyukur Tuhan telah mempersiapkan kita dengan memberikan Roh Kudusnya yang akan menyertai kita selama-lamanya, dan Roh Kudus itu pun diberikan bagi kita sebagai jaminan segala sesuatu. Wah, kalau jaminan itu luar biasa loh. Jaminan ini sangat penting sekali di dalam segala aspek hidup kita. Kita mau pinjam uang di bank, perlu jaminan nggak? Perlu jaminan. Kita mau beli mobil, ada perlu jaminan. Kita mau KPR, ada perlu jaminan. Dan lain-lain perlu jaminan. Nah, demikian juga ketika kita bicara tentang kehidupan kita, kehidupan kekal itu, perlu nggak ada jaminannya? Perlu. Yaitu Roh Kudus diberikan berdiam dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus itu menjamin jaminan bagi segala sesuatu dalam kehidupan. Jadi hari ini kita boleh diingatkan kembali bahwa Kristus Allah yang telah bangkit, Allah yang hidup, Dia tidak akan meninggalkan kita. Kalau sekarang kita katakan, Tuhan jangan tinggalkanku Tuhan, betul Tuhan kata, aku tidak akan tinggalkanmu. Aku tidak akan meninggalkanmu, akan menyertaimu senantiasa, karena aku memberikan Roh Kudus untuk menyertaimu dalam setiap langkah kehidupan. Sehingga waktu kita menjalani hidup di tengah dunia ini, kita merasa tenang dan aman. Ya, ingatlah kita enggak sendirian sebagai yatim, tapi ada Tuhan yang berdiam dalam hati kita, yang menuntun dan membimbing langkah hidup kita. Apakah kita mempercayai untuk hal ini? Atau kita terus katakan seperti tema hari ini, jangan tinggalkanku Tuhan. Tuhan katakan, aku nggak tinggalkanmu. Berulang-ulang kita katakan, jangan tinggalkanku Tuhan. Tuhan katakan, aku tidak tinggalkanmu. Apakah kita mempercayai Tuhan ditinggalkan kita? Kalau kita mempercayai itu, kita bisa menjalani hari-hari hidup kita dengan sukacita. Ya. Amin firman Tuhan. Kita akan mengambil waktu teduh sesaat.
Jemaat juga untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan kita pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita akan masuk dalam beberapa pokok doa siapaan. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu boleh mengingatkan kami kembali bahwa kami tidak ditinggalkan seorang diri. Apa yang selama ini seringkali kami katakan waktu kami sedang bergumul, jangan tinggalkanku Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi sebuah peringatan bagi kami bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami. Sehingga dalam situasi apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, ada Tuhan di dalam kehidupan kami yang akan menolong, menghibur, menguatkan, dan meneguhkan kami. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap kami, umat-Mu yang hadir pada hari ini. Kau kenal akan setiap apa yang menjadi pergumulan yang sedang dialami. Biarlah Tuhan yang kiranya menolong, menguatkan dan meneguhkan, yang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang kondisi sakit. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat itu boleh dinyatakan dan terjadi. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang bergumul dalam kehidupan berkeluarga, bergumul dalam usaha pekerjaan mereka. Engkau Allah kiranya yang beranugerah untuk memulihkan, untuk memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan yang dihadapi itu. Kami juga berdoa saat ini ketika kondisi bangsa dan negara kami sedang berada dalam masa-masa yang tidak mudah untuk agenda-agenda besar yang akan dilangsungkan beberapa tahun ke depan. Mungkin banyak gejolak yang akan terjadi, tapi kami mohon pertolongan-Mu, Allah yang akan berkarya di dalam bangsa ini. Nyatakanlah, dan Engkau sendiri juga yang akan memilih pemimpin-pemimpin bangsa kami yang akan melanjutkan kepemimpinan atas bangsa ini. Untuk presiden dan wakil presiden yang akan melanjutkan pemerintahan untuk 5 tahun ke depan, kami yakin bahwa Tuhan yang sudah memilih orang yang tepat, yang akan Tuhan nyatakan pada waktu yang tepat. Kami juga berdoa untuk masa-masa ketika di momen mudik lebaran ini akan terjadi kemacetan yang cukup panjang di jalur-jalur mudik. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong untuk pihak kepolisian, DLRJ yang akan mengatur arus lalu lintas sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar. Dan juga kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di dalam masa kami akan menuju ke periode endemi, dari pandemi ke endemi. Biarlah Tuhan juga kiranya menolong setiap umat-Mu. Mereka pun boleh dibangkitkan kembali kesetiaan mereka, kegairahan mereka untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman. Jangan membuat mereka menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang selama ini mereka ikuti secara online, tapi ketika mendapat kesempatan untuk kembali onsite, biarlah mereka boleh pakai kesempatan itu untuk bisa bersekutu bersama-sama.
Kami serahkan untuk masa depan hidup kami bergereja di GKI Agape. Tuhan yang kiranya juga akan menolong dalam pertumbuhan perkembangan ke depan. Terima kasih Bapak. Inilah beberapa pokok doa syafaat yang kami telah sampaikan di hadapan-Mu pada pagi ini. Dan kami akan menyempurnakan doa yang telah kami sampaikan ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan yang dilandaskan di dalam kitab Mazmur 81 ayat yang ke-17. Demikianlah bunyinya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Kita akan mengawalinya, mengiringinya dengan pujian 49. Ku bersyukur Dia tebusku. Kita masuk dalam doa. Jemaat saudara bagi berdiri, kita mau berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu kepada kami. Di surga, kami persembahkan persembahan kami yang berasal dari Kau berkati persembahan kami. Kamu biarlah majelis boleh memakai, mengelola persembahan ini dan dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau berkati setiap jemaat ini pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian 400 Kidung Berkat. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan
dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. terpujilah Tuhan, Kini dan selalu. dan terimalah berkat Tuhan. Yen Yehova cehu keni paupuni. Yen Yehova serta kalian kuang ni jeen keni. Yen Yehova siang ni yang lien seni ting'an. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.